gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang memelihara firman Allah dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, itu tadi semua adalah kegelisahan demi kegelisahan yang terjadi di tengah kehidupan kita semua, umat Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, penyebab kegelisahan itu bisa bermacam-macam. Ada kondisi ekonomi, ada kondisi lapangan pekerjaan, ada kondisi pendidikan. Itu semua bisa menjadi penyebab dari kegelisahan kita. Belum lagi kondisi-kondisi yang lainnya. Kegelisahan dialami oleh setiap orang yang hidup di bawah kolong langit ini. Pada masa ketika Tuhan Yesus lahir, dunia juga mengalami kegelisahan umat Tuhan. Kegelisahan yang pada saat itu juga dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Umat Israel yang hidup di bawah penjajahan Romawi, hidupnya itu gelisah, penuh dengan tekanan. Mereka sewaktu-waktu harus siap mengorbankan iman mereka kepada Tuhan. Sebab pada masa itu Kaisar Agustus disembah sebagai Tuhan dan juru selamat manusia. Ya. Jadi kaisar itu dialahkan, semua orang harus menyembah dia sebagai Tuhan. Para pendosa seperti pemungut cukai, para pelacur lebih gelisah lagi. Mereka kesepian Bapak Ibu Saudara, dan mereka tak punya sahabat yang sejati. Orang miskin dan para pekerja kasar seperti para gembala di ladang, mereka adalah orang-orang gelisah karena mereka bukan cuma ditekan oleh pemerintah Romawi dan para pemungut cukai, tapi mereka juga direndahkan oleh para pemuka agama. Yusuf dan Maria juga dalam keadaan yang gelisah. Di tengah kondisi yang hamil tua, Maria harus pulang bersama-sama dengan Yusuf ke Betlehem untuk mengikuti sensus penduduk. Sampai di Betlehem, semua penginapan penuh. Padahal Maria sudah harus melahirkan. Mereka gelisah. Di mana ada tempat bagi bayi Yesus dapat lahir? Orang Romawi pun hidupnya penuh dengan kegelisahan. Mereka tak punya Tuhan yang sejati. Para prajurit itu taunya hanya kekerasan. Mereka diajar untuk menekan hati nuraninya, supaya mereka jangan punya belas kasihan, jangan punya kasih kepada sesamanya. Gelisah. Ya, semua orang hidup gelisah. Dari mulai manusia jatuh dalam dosa, sampai hari kelahiran Kristus, dan hari ini, bahkan yang akan datang, manusia tidak pernah lepas dari kegelisahan. Di tengah kegelisahan itu, malaikat menyampaikan kabar sukacita. Lukas 2 ayat 10-11. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Kristus Tuhan kelahirannya dinubuatkan oleh Yesaya. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Mari kita baca ayat ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara semua. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ada Raja damai yang lahir di tengah kegelisahan. Pertanyaannya, bagaimana Raja damai itu bisa meredakan kegelisahan kita akan kondisi ekonomi, kondisi keluarga, juga masa depan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Raja damai meredakan kegelisahannya dengan memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kristus disebut Raja damai. Kalau Kristus disebut Raja damai, itu artinya pikiran Kristus, perkataannya, perbuatannya, rancangannya, semua mendatangkan damai sejahtera bagi kita orang yang percaya. Yang damai itu apanya Bapak Ibu? Apanya yang damai? Maria waktu melahirkan bayi Yesus, kondisinya itu tidak damai. Dia tetap melahirkan di kandang binatang. Melahirkan di kandang binatang itu mana damainya? Gak ada kasur, gak ada bidan, apalagi dokter. Mana itu anak pertama ya saudara. Lalu mereka juga dikelilingi kambing domba yang tidak pernah mandi, gak higienis. Seperti itulah kondisi dari tempat kelahiran Yesus. Waktu Yesus lahir, bangsa Romawi itu tetap menjajah. Kaisar Agustus tetap dituhankan. Mana damai hidup di bawah penjajahan bangsa lain, apalagi yang mentuhankan pemimpinnya. Para pemuka agama tetap memperlakukan orang miskin dan para pekerja kasar dengan rendah. Apalagi para pemungut cukai dan para pelacur. Tidak ada perdamaian dan kedamaian bagi orang yang berdosa dan orang yang rendah. Jadi, damai seperti apa yang Tuhan Yesus berikan kepada diri setiap orang? Mari kita lihat Yohanes pasal ke-14 ayat ke-27. Di situ dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan damai sejahteranya itu di dalam hati manusia. Sebab itu Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus itu bukan diberikan pada kondisi atau keadaan yang sedang kita alami. Damai sejahtera dari Tuhan itu diberikan di hati dan pikiran kita. Keadaan, kondisi, masalah di sekitar kita boleh tetap tidak berubah, tetapi hati kita ini berubah. Hati yang gelisah berubah jadi damai. Pikiran yang kacau berubah jadi tenang. Untuk memberi damai sejahtera dan ketenangan di hati dan pikiran kita inilah Yesus Kristus lahir di dunia. Maria dan Yusuf melahirkan bayi Yesus dengan damai dan tenang. Sekalipun tempat melahirkannya itu bikin hati tidak tenang. Banyak bakteri, banyak virus mungkin di sana. Tidak ada dokter, tidak ada bidan yang mendampingi. Sukacita Maria dan Yusuf lebih besar dibanding situasi dan kondisi yang mereka hadapi saat itu. Maria dan Yusuf damai dan tenang karena
Sang Raja Damai itu ada bersama-sama dengan mereka. Para gembala yang datang melihat bayi Yesus damai dan tenang, mereka lupa status mereka yang rendah. Mereka lupa kalau mereka direndahkan, diremehkan, diabaikan. Mereka lupa pada pekerjaan kasar mereka. Mereka dipenuhi semangat, sukacita, karena Raja Damai ternyata ada bersama-sama dengan mereka. Bahkan tinggal di kandang binatang pada saat itu. Damai sejahtera yang diberikan Raja Damai tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Buat dunia, damai itu kalau banyak duit. Damai itu kalau usaha sukses. Damai itu kalau sehat terus. Damai itu kalau hidup lancar, anak-anak sukses pendidikannya, gak ada yang gagal. Damai itu keberhasilan, damai itu kesuksesan, damai itu kemakmuran. Itulah damai menurut dunia. Kristus tidak menjanjikan dan memberikan damai menurut konsep dunia. Bapak Ibu Saudara boleh sakit tapi tetap damai. Kita ini boleh ditipu, boleh dihianati, boleh dirugikan, tapi tetap damai. Kita boleh miskin, gagal, bahkan kita bangkrut, tapi tetap damai. Damai Kristus itu tidak bisa dibeli dengan uang. Sebab itu, sekalipun orang itu banyak uangnya, hartanya berlimpah, tapi kalau dia tidak memiliki Kristus di dalam hatinya, Kristus Sang Raja Damai itu, dia bisa depresi, dia bisa takut, dia bisa cemas, dan ada yang bunuh diri. Semua ini membuktikan bahwa orang tidak bisa membeli damai sejahtera daripada Kristus. Beberapa minggu lalu Bapak Ibu Saudara, sebelum Natal, ada seorang anggota jemaat bercerita kepada saya. Dia baru saja ditipu orang. Ya, uangnya 1 M lebih, dikorupsi katanya ya. Kalau dia marah itu manusiawi sekali. Ya, cari uang lagi susah, sekarang malah uangnya dimakan orang. Tapi dia bersaksi kepada saya kok bisa tenang, saya tidak mikirin, ya, saya bisa tidur, saya bisa mempercayakan kepada Tuhan. Yang dikorupsi itu tetap diproses, ya, diproses hukum. Tapi dia bisa menjalankannya dengan hati yang damai dan tenang. Kalau uang itu bisa kembali kepada saya, itu berarti memang masih jadi milik saya. Tapi kalaupun tidak apa-apa. Tuhan bisa memberi berkat lagi untuk saya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah orang yang mendapat damai sejahtera dari Sang Raja Damai. Situasinya kacau, bikin tidak damai, gak ada kepastian apakah uangnya bisa balik, tapi hatinya tetap damai. Mengapa? Filipi 4 ayat yang ke-7. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada damai sejahtera Allah yang di luar nurul, ya kata orang sekarang, di luar akal sehat kita sebagai manusia, dan itu memelihara hati dan pikiran orang ini. Secara akal harusnya saya marah, kita tidak menerima. Tapi karena ada damai sejahtera dari Sang Raja Damai itu, maka akal ini bisa ditenangkan dan dapat berpikir dengan iman. Bagaimana damai sejahtera yang melampaui akal itu bisa kita peroleh? Mari kita kembali membaca Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Caranya sebenarnya gampang memperoleh damai sejahtera dari Allah itu. Bagaimana? Berhenti khawatir. Lalu berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu Saudara, berdoa, bersyukur mungkin gampang dilakukan oleh setiap kita. Yang susah apa? Yang susah itu adalah menyuruh diri sendiri untuk berhenti khawatir. Kita harus suruh diri kita sendiri berhenti khawatir dulu, baru kita ini bisa berdoa, lalu mendapat damai sejahtera dari Allah itu. Kekhawatiran membuat hati tidak tenang. Hati yang tidak tenang itu tidak bisa berdoa. Petrus berkata dalam 1 Petrus 4 ayat 7, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita perlu tenang dulu baru bisa berdoa. Dan kita perlu berdoa supaya kita ini bisa mendapat damai sejahtera Allah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, katakan pada diri kita sendiri, ketika kita terus khawatir dan cemas, hai Susi, berhenti khawatir. Hai Intan, berhenti khawatir. Hai Freddy, berhenti khawatir. Katakan pada diri kita sendiri, supaya kita berhenti untuk khawatir. Bapak Ibu Saudara, Yesus Sang Raja Damai lahir di dunia. Malaikat menyanyikan pujian, kemuliaan bagi Allah, dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera diberikan bagi mereka yang percaya kepadanya, yang mau berdoa dan mau bersyukur serta berserah dengan sepenuh hati. Apakah Bapak Ibu Saudara semua ingin diredakan dari kegelisahan hidup yang dirasakan oleh Bapak Ibu Saudara sekarang ini? Terimalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadikan Yesus Kristus itu Raja Damai bagi hidup kita. Singkirkan khawatir kita. Berdoa dan bersyukurlah. Amin. Tuhan memberkati kita semua.